Hai, saya mau berbagi kesaksian. Saya berdoa kiranya ini memberi manfaat bagi pribadi-pribadi yang secara khusus sedang melalui suatu pergumulan dalam kesendirian. Kalau engkau melalui semuanya dalam penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan, benar-benar meyakini bahwa Tuhan ada bersamamu, bahwa Tuhan tidak meninggalkanmu, maka pasti Tuhan akan berkenan menyatakan kehadirannya bukan saja secara iman, tetapi Ia berkenan juga memberikan petunjuk secara visual. Jadi saya mau membagikan kesaksian saya bahwa ada satu masa saya melalui pergumulan itu dalam kesendirian, dan saya merasa, ya Tuhan, apakah Engkau pun telah meninggalkanku? Seperti itu. Berjalan dalam waktu, saya tidak hanya berdoa, tapi saya memperbanyak membaca firman Tuhan. Saya mendapat kekuatan yang luar biasa untuk tetap hidup, untuk tetap berjuang, bertahan hidup dalam penderitaan, mendapat kekuatan secara batin dari Tuhan sehingga saya boleh tetap tegak berdiri. Saya begitu meyakini bahwa Tuhan besertaku, ya Immanuel. Namun ada satu titik, saya ingin meminta sesuatu kepada Tuhan yang mungkin tidak umum diminta, tapi kok saya memberanikan diri untuk meminta gitu. Jadi saya berdoa, saya bicara kepada Tuhan Yesus, saya bilang, Tuhan Yesus, hamba tahu firman-Mu mengatakan berbahagia yang percaya meski tidak melihat. Dan aku percaya Engkau, Immanuel, di dalam diriku dengan Roh-Mu yang kudus, dan aku percaya malaikat-malaikat-Mu menjagaku. Sesuai dengan firman Tuhan, ya. Tapi boleh tidak saya mendapat perkenanan-Mu, saya boleh melihat malaikat yang Kau utus untuk menjagaku, agar saya dapat kekuatan yang lebih lagi. Sebab saya benar-benar sendirian dan merasa bahwa yang manusia kok justru menghakimi dengan sikap mereka, walaupun tidak dengan kata-kata ya, tapi mereka tanpa sadar menghakimi dengan sikap mereka, dengan cara mereka memperlakukan dan sebagainya. Jadi saya tutup doa, saya mengatakan, saya minta ampun Tuhan kalau permintaan saya berlebihan, tapi jika Engkau berkenan, saya boleh melihat malaikat-Mu yang Engkau utus menjagaku. Ya udah, selesai itu, hari berlalu, saya sendiri sudah tidak mengingat lagi doa itu, hingga pada suatu siang, itu sekitar 5 hari kemudian lah ya, saya lagi jongkok di samping tempat tidur. Lalu saya mengangkat kepala. Di belakang tempat saya tinggal ini ada kebun. Tunggu aku tunjukin ya. Sayangnya tuh pohon pisang itu sudah dibersihkan, ditebang. Sebelumnya itu rimbun dengan dedaunan. Saya pas mengangkat muka, saya melihat sayap malaikat besar, warnanya putih banget. Seumur saya hidup, saya sudah 53 tahun, saya belum pernah lihat putih seputih itu. Jadi sayapnya itu keluar dari antara pohon pisang di belakang tadi yang saya tunjukin. Warnanya itu di latar belakang kan awan, ada awan putih. Warnanya lebih putih daripada awan itu sendiri, putih sekali. Dan saya tidak memegang karena saya kan berada di samping tempat tidur. Tapi mata saya melihat betapa lembutnya sayap itu, lembut banget. Padahal saya nggak pegang, tapi dengan mataku saya lihat, aduh lembut sekali gitu. Warnanya putih, bersih sekali. Saya kaget, saya terpana, saya tidak bisa mengeluarkan kata apa-apa. Tinggal saya nggak tahu muka saya, tapi saya tidak bisa ngomong, dan saya gitu, seperti itu mungkin ya. Kemudian tangan saya ini sebelah kanan, tiba-tiba otak saya bilang, ambil kamera, taulah kita kan saya mau videoin gitu loh. Jadi tangan saya itu sebelah kanan sambil muka saya yang tidak bisa bergerak lagi, terpana, terpesona, terkagum-kagum.
Tangan saya meraba HP yang ada di atas tempat tidur, tapi tidak terjangkau oleh tangan saya. Saya menunduk begini mau mengambil HP itu. Pas saya balik kembali melihat ke sayap malaikat itu, hilang. Saya tidak diizinkan mengambil gambarnya, dan saya pun tidak sempat berdiri untuk melihat secara utuh karena saya sudah kaku terpaku. Namun Bapak Ibu, aduh, saya nangis bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya begitu terima kasih Tuhan, Engkau berkenan mengizinkan hamba-Mu boleh melihat dengan mataku sendiri bahwa malaikat-Mu menjagaku. Di luar tubuhku ada malaikat-Mu, di dalam diriku ada Roh-Mu yang kudus sempurna sudah hidup saya dalam perlindungan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jika Anda sedang mengalami pergumulan dalam kesendirian, serahkan sepenuh-penuhnya hidup Anda kepada Tuhan. Kuduskan diri Anda dari segala dosa, dan Anda boleh meminta kepada Tuhan untuk Ia berkenan memberikan kekuatan kepadamu secara jiwamu, dan memberikan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang terbuka untuk memandang hidupmu lebih luas daripada masalahmu, dan engkau hanya bisa mendoakan semua orang dan memohon ampun atas segala dosa kita sendiri, dan tetap kuat. Tuhan tidak meninggalkanmu. Ada malaikat-malaikat Tuhan menjagamu. Percayalah, meskipun kita tidak selalu bisa melihat, tetapi iman kita melihat semua kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Oh ya, saya sudah cari gambar-gambar yang bisa menggambarkan sayap yang saya lihat, tapi kebanyakan itu tidak mirip. Ada yang terlalu berbulu-bulu, tapi ada satu gambar nih nanti saya bagikan. Itu serupa dengan itu. Hanya gambar itu yang paling dekat dengan yang saya lihat, walaupun tidak persis sama. Ya, dia Immanuel, dan itu ya dan amin. Tuhan memberkati.